dalam Matius 7, 21, 22, 23. Oh ya, kenapa diusir Yesus? Karena mereka berseru Tuhan, dan Tuhan, Tuhan. memanggil nama Yesus sebagai Tuhan, melakukan mukjizat demi nama Yesus dan mengusir setan demi nama Yesus. Maka kata Yesus, "Enyahlah daripada aku." Siapa manggil nama Yesus kena Usir semuanya. usir. Itulah kalau berguru sama si Juma. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah, kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan semua ya, dengan Kristen-Kristen yang bukan main blow onnya bahkan ya itulah tadi ada mualaf juga memberikan pemaparan itu juga lucu gitu ya. Karena apa? Syarat wajibnya menjadi seorang Kristen ini kan mesti bodoh. Nah, ketika seseorang yang sudah masuk Islam itu pasti pandai gitu ya. Dan agama yang pernah dia anut ya, mereka anut sebelumnya itu ketika kita pikirkan pada zaman sekarang gitu ya, setelah kita masuk Islam itu lucu gitu. Agama begitu orang pada percaya gitu ya. Jadi menjadi geli kita. Baik, kamu semin demikian videonya. Dalam Matius 7, 21, 22, 23. Oh ya, kenapa diusir Yesus? Karena mereka berseru Tuhan, dan Tuhan, Tuhan. memanggil nama Yesus sebagai Tuhan, melakukan mukjizat demi nama Yesus dan mengusir setan demi nama Yesus. Maka kata Yesus, "Enyahlah daripada aku." Siapa manggil nama Yesus kena Usir semuanya. Itulah kalau berguru sama si Juma. Wah, Pemakanlah Kalian semua tapi penguasa dunia yang memakai nama Yesus. Yesusmu itu bukan Yahudi, ya bukan Yesus Yahudi. Ya. Yesusmu itu Yesus penghuni kubur yang keluar dari kubur. Beda oknum. Itu dulu yang kau bahas. Tanya dulu kau Juma. Gantian dulu. Jangan kerjamu cuman bertanya aja. Yesus Kau bahas dulu. Kau bahas dulu itu. Iya, Pernyataan saya dulu, sudah berapa lama itu saya bilang yang kau sembah itu Yesus, Sebentar, bukan anak Maria. Yang kau sembah itu penguasa gelap yang dilempar dari alam kubur. Dan aku dulu ngomong. Silakan kau bantai itu, jangan kau ngomong yang lain. Silakan. Di kitabmu kan Yesus nggak mati kan? Tapi Ya pasti. diserupakan ya kan? Yesus juga di dalam kitabmu juga tidak mati. Langsung terangkat ke langit. Ya, aku ajarin kau supaya kau paham. Kau tanya lagi, di mana Yesus tidak mati? Sebentar dulu. Kau tanya supaya kau ajarin, di mana Yesus tidak mati tapi langsung terangkat ke langit. Ayo. Kau nak ngomong lah, aku dengerin kau lah dulu. Bilang aja kalau kau mau belajar, ngapain kau gengsi? Yuk, ajarlah aku Bang Suma. Jadi Yesus dihotbahkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 bahwa Yesus itu langsung terangkat ke langit, tidak mengalami kematian. Siapa bilang? Petrus. Kok Petrus pula kau makin banyak ngarang-ngarangmu? Petrus yang bilang. Lah, jadi saya mau ngarang apa itu? Petrus yang mengatakan. Makanya kau baca deh. Baca dalilnya. Kau baca dalilnya. Baca dalilnya, jangan kau celote aja. Di mana? Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Mana? Apa? Mana pula? Tapi kau pakai Kisah Para Rasul? Kan kau bertanya, mana buktinya bahwa Yesus yang kau sembah itu bukan Yesus anak Maria? Tuh kasih dalil. Susah kali kau.
Tapi Yesus palsu itu. Yesus palsu itu terangkat ke langit, kata Petrus, kata kitab lo. Kok kata Petrus gini Juma? Nah, itu kan mulai Kisah ngaco dia para kan. rasul sampai Wahyu nggak terpakai lagi semua itu Pak Juma. Itu error kau. Itu catatan wartawan kau hargai dong. Jangan kayak gitu Itu kali kau. makanya. Jangan Sekarang begitu makanya aku kali. bilang. Meskipun itu catatan wartawan, tapi masih syarat dengan informasi yang benar, yang valid. Percayalah sama dia. Percaya kok kisah para rasul? Saya percaya itu tulisan wartawan. Sehat kau? Sehat kau? Jangan Nangis kau pakai kan? kisah para rasul dengan Wahyu. Wartawanmu sendiri yang mengatakan itu. Wartawan itu yang Kok pakai mengatakan. data yang nggak valid? Liputan pemberitaan dari wartawan Lukas menceritakan bahwa Petrus berkhotbah. Sebagai wartawan dia memberitakan keadaan pada dalam khotbahnya Petrus mengatakan ada Mesias yang dinubuatkan oleh Daud yang tidak mengalami kematian, melainkan langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Paham? Berat kan? Berat. Menceritakan kepada kami Petrus bin Abad menceritakan Malu dia. kepada kami. Malu dia. Kalau Al-Quran saya sudah jelas. Sudah jelas kalau dalam Al-Quran menceritakan kepada saya. kami telah mencuci Dasar, X bin Y. Ada nggak yang bisa lebih ngeyel daripada kau? Malu dia. Catatan wartawan mengatakan Yesus yang mereka sembah bukan Yesus anak Maria, dia malu. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, melainkan yang disalib orang diserupakan. Wartawan mencatat itu, Wartawan yang mencatat itu. Wartawan mencatat dengan valid. Kenapa kau pakai catatan Lukas? Lah itu imanmu, kepercayaanmu. Lucu ini. Tapi kau bilang penipu Lukas. Tapi kau pakai. Di mana saya mengatakan penipu? Saya mengatakan wartawan, penulis, pewarta yang memberitakan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Percaya kak? Bisakah kau gunakan Lukas sebagai referensiku? Dan kau percaya? Silakan kau gunakan, silakan. Silakan kau gunakan karena itu catatan wartawan. Percaya nggak Lucu sih kalau kau sajikan itu, percaya nggak kau? Saya percaya itu tulisan wartawan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kau mau memaksakan catatan wartawan itu sebagai firman Tuhan ya nggak mungkin, nggak bisa. Wartawan ya wartawan. Lucu ente ini. Iya. Oh, itu oke lah. Menurutmu ada nggak dinubuatkan Yesus bahwa dia akan mati? Terbunuh? Tidak ada, tidak ada. Nggak ada. Bagus. Oke. Nggak ada. Oke. Dikatakan oleh Al-Quran bahwa yang disalib itu bukan Yesus, ya kan? Iya. Bahwa orang lain yang diserupakan. Yes. Kata Al-Quran, Al-Quran. Begitu juga kata Markus. Yesus sendiri berkata dalam Markus 9 ayat 31, Markus 8 ayat 31 bahwa anak manusia anak manusia. Ada berapa anak manusia? Sebentar. Ada berapa anak manusia? Tanya dulu kau. Ada berapa anak manusia? Sebentar. Ada berapa anak manusia? Hanya Yesus. Sebentar. Kamu pikir Yudas bukan anak manusia? Tanya dulu kau Juma. Kamu Sebentar. pikir pengganti Yesus disalib itu bukan manusia? Kau pikir kucing? Juma. Yang diserupakan dengan Nabi Isa itu kau pikir kucing? Anak manusia juga. Ku tanya dulu kau Juma. Yang dimaksudkan Yesus anak manusia pada Markus 9 ayat 31 merujuk pada siapa? Yudas. Iya, kenapa? Anak manusia akan mengalami penderitaan. Kubacakan dalilnya. Sebab dia. Bukan dia mengatakan sebab aku. Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya, dia berkata kepada mereka, anak manusia, dengar, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tidak mengatakan dan mereka akan membunuh aku, membunuh dia. Dan diam. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Itu kata siapa?
Itu kata Yesus. Kalau itu Yesus yang bangkit, dia akan mengatakan begini, aku akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh aku, dan 3 hari sesudah itu sesudah aku dibunuh, aku akan bangkit. Tapi dia mengatakan dia bisa merujuk kepada Yudas, bisa merujuk kepada Bom-Bom, bisa merujuk kepada Edis, siapapun yang cocok di situ. Tapi bukan Yesus orang yang suci itu. Paham? Paham? Pinter kali iya kau ya. dong. Bentar ku baca ayat terjemah. Sini ku baca ya. Markus 9 ayat 31. Sini Iya. kau sayang, sini kau sayang. Markus 9 ayat 31 ya. Ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Yang ini ia besar ya. Yesus. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan. Sebentar dulu kau juga. Jangan kau saut-saut Ke dalam dulu kalau kau tangan ngomong tadi manusia. kalau kau saut-saut. saya ajarin Sebentar kau. kau, tanda petik Saya dua. ajarin kau. Saya Anak ajarin. manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan Ke dalam tangan manusia, mereka Dan akan membunuh dia. membunuh dia. Sebentar, sini dulu kau sayang. Membunuh dia. Sini dulu Juma, kau ribut kali kau. Membunuh dia. Sini dulu aku berkuaca kau. Dia itu siapa? Mereka akan membunuh dia. Dia besar ini ya, dia besar ini. Lihat dia besar ini. Dia ini Bahasa maksudnya Yesus. Yunani tidak kenal huruf kecil, huruf besar. Pokoknya. Sini kau Juma sayang, sini. Kutanya dulu kau. Ini dulu Bahasa kau. tulisan Kau Yunani mak- mengenal biar ku selesaikan huruf dulu. besar, huruf kecil enggak? Ini bandel Tanya kali. dulu kau. Hei. Ulangi kau lagi Juma, sini kau Bahasa Juma. Yunani itu Ini Yesus langsung huruf ini loh. Yunani mengenal bahasa, Netizen mengenal bawah. tulisan Juma huruf nih. kecil, huruf besar Saya enggak? mau bacakan ayatnya. Ini kunci kekalahan si Juma ini kawan-kawan nih. Kata dia kok jadi Yesus. Bahlul. Di mute ya aku. Sebentar. Sini dulu kau. Nanti aku kasih lagi kau Jangan di mute. kitab Matius. Iya, silakan. Kau baca lagi tadi dia, ha. Baca kau Apa Sebab alasanmu ia- mengatakan apa Let me see, alasanmu mengatakan kalau dia di situ merujuk ke Yesus? Apa alasanmu? D besar. Lihat dulu huruf D besar itu. Di mana Ulang lagi. kaidahnya kalau D besar itu merujuk kepada Yesus? Ayo. Anak manusia ini merujuk kepada siapa ini? Perkataan Yesus. Sebab ini kulang lagi ya. Sebab ia Apa sedang kaidahnya? mengajar Hei. murid-muridnya. Ya, mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia Udah benar Allah itu. kami. Udah benar. Yesus Yudas itu memang Tuhanmu, enggak salah. Saya kan tidak pernah membantah kan? Saya tidak pernah membantah. Saya tidak pernah membantah kalau Tuhanmu itu adalah Yudas. Enggak pernah membantah saya. Enggak pernah membantah. Saya datang ke sini untuk menolong kau aja dari kegilaanmu. Kalau itu adalah Yesus, maka dia akan berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapakku yang memberikan tugas aku tentang nyawaku. Sedangkan di Markus 9 dikatakan di sana bahwa dia akan pergi dan mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh. Kata Yesus, tidak ada yang mampu membunuh aku. Oke? Jadi dia di situ bukan Yesus. Silakan.
Silakan kau bantah, Saudara Riyandi. Terima kasih ini. Ya, dari tadi kamu ngomong salah semua dari tadi. Makanya saya pingin kamu itu, kamu percaya nggak? Kenapa kebenaran? Karena Al-Quran nulis. Setelah nggak jelas gimana? Semuanya nggak jelas. Biar dia berdongeng dulu, nggak apa-apa. Nah inilah kesalahan orang Islam tidak sadar gitu. Maksudnya ketika sedang menyerang Yesus ini, kalian sedang menyerang Islam, menyerang Al-Quran sendiri. Kalau tidak satu pun ayat Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu harus mengkritisi ataupun menghina-hina Yesus seperti yang Anda lakukan ini. Justru sebaliknya seperti itu. Dan sekarang pertanyaan saya buat kamu, apakah kamu percaya? Oh, bertanya. Ya, Kirain ada ilmu. Ya, Apa? sekarang gini, kalau kamu selalu mengkritisi Yesus ya, apakah kamu percaya Yesus ini sama dengan Isa Al-Masih? Apakah kamu percaya Isa Al-Masih sama seperti Yesus? Tidak? Maksudnya yang dirujuk pada Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Oh, yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu cuma satu oknum, dan dia tidak mengalami kematian, langsung diangkat ke langit. Oke, nah itulah masalahnya ya. Karena Ya, masalahnya kau ingin menghinakan dia, saya tidak. Kau yang menghinakan dia, saya tidak. Kisahnya berbeda. Sekarang masalahnya begini, kenapa begitu? Karena itulah sekarang kalian buktiin kepada saya di mana Isa Al-Masih itu jejak historisnya, kalau memang itu Isa yang benar ya, Isa Al-Masih yang benar. Dan kepada kami orang Kristen, di mana jejak histori Isa Al-Masih ini tentang siapa misalnya ketika dia melakukan Imlek itu, siapa yang mendengar, siapa yang menyaksikan, di mana dia melakukan itu. Itu justru fiktif semua, itu palsu semua, nggak ada. Iya, yang kau sampaikan itu palsu semua itu. Si Isa Al-Masih ini tidak pernah. Ya. Yesus itu tokoh fiktif itu. Udahlah gantian bicara, kau panjang kali banyak makan. Kayak perempuan dia, mulut Iya, kau- perempuan setengah masak. Kau bicara panjang gak ada endingnya gantian. Kau itu manusia setengah matang, jadi gini mulutmu. Kehadiran saya dan teman-teman saya itu untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir kayak kau. Iskalallahu ya Isa inni mutawaffik warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Hai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku, serta mensucikan kamu dari orang-orang kafir. Bagaimana cara Allah membersihkan Isa dari orang-orang kafir? Dengan mengutus Bang Suma dan orang Islam lainnya untuk membersihkan Yesus dari hujatan, nistaan, penghinaan orang-orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus tapi anti terhadap Yesus. Yang kalian ikuti adalah Yesus palsu yang keluar dari kubur. Tuh, dengar. Itu Al-Quran yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Fakta apa? Fakta apa yang bertentangan dengan Al-Quran? Faktanya bahwa Yesus mati disalib. Kan kalian tadi bicarakan tentang Yesus disalib itu kan? Oke, Faktanya baik. adalah Yesus mati saat tidak tidak satupun orang yang mengklaim gantian. bahwa sebentar dulu. Tidak satupun orang yang mengatakan Yesus itu disurga. Tidak ada. Baik. Yesus bahkan itu muncul pada abad ketiga, ada keempat, kedua, ketiga, keempat. Itu. Markus 16 nomor 12. Dengarkan, Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Jawab. Jawab. Saya ulang pertanyaan saya, dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus padahal sudah dalam rupa yang lain? Jawab. Itu kesaksian para murid dia dari mana Markus tahu? Dia dah tahu. Dari mana Markus tahu kalau dia itu adalah Yesus? Dari para saksi laksu, murid langsung Tuhan Yesus. Di mana kesaksiannya kepada Markus? Jadi dia kan Markus berbicara langsung kepada Yesus. Sementara Muhammad ini tidak pernah tahu. Di mana Markus ketemu Yesus? Di mana Markus ketemu Yesus? Di mana dalilnya? Palsu itu. Di mana dalilnya Yesus bertemu Markus? Di mana dalilnya? Markus memang di mana dalilnya? Langsung para murid Yesus, jangan with me dong. Di mana dalilnya? Para Kristen, para murid langsung. Pertanyaan saya dengarkan. Markus, ya? Dengarkan. Mengambil di mana? Palsu itu Di mana? Sadar ketika kau mengatakan. Udah turunkan aja nih. Gak bisa dia suruh kecomberan. Isi sapi tank. Kau turun. Nanti kalau kau sudah isi sapi tank, baru kau naik lagi ya.
Kau bersihkan itu sapi tank sebersih-bersihnya. Jangan kau berhenti sebelum kau kenyang. Otakmu itu sampah. Markus berkata, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Emangnya Markus pernah lihat rupa yang lain yang asli? Emang pernah Markus bertemu Yesus dengan rupa yang asli? Rupa yang lain menandakan bahwa ada yang diserupakan. Susah kan? Gimana? Susah dia ngomong. Ada orang kayak gitu. Gini cara ngomongnya Banyak. Masalahnya tangan kirinya pegang timun, Bang Andi. Timunnya diselipkan di sela-sela pahanya. Susah dia. Itu tadi masih playground, masih TK, tapi TK yang SLB, bro. Nah, jadi kayak gitu, mohon dimaklumi ya. Pokoknya hari ini sudah 3 aku kembalikan ke pohon. Udah 3 ya, itu gitu ya. Udah 3 gua kembaliin ke pohon. Lanjut. Silakan Bang Erik. Besok mati. Mengajarkan kepada kami dalam surah As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala Isa bin Maryam, ya bani Israel. Wa is qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku ini Makanya kami tidak nyamar-nyamar sebagai Israel rohani, Yahudi rohani, karena kami bukan pendusta, kami bukan pembohong. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 Islam yang hidup kurang lebih 2000 tahun setelahnya. Seorang yang bukan Israel aja datang ke Yesus minta tolong agar anaknya diobati, mau disebut anjing. Nehi lakde, kami nggak mau. Kalau Anda mau disebut anjing oleh Yesus, silakan aja, kami nggak mau. Enak aja, kami manusia. Nah, Yesus menyebut orang di luar Yahudi sebagai anjing. Matius 15. Itu buatkan kami. Apa kata Yesus dalam Yohanes 16? Nomor 7 sampai nomor 15. Apa kata? Bercerita tentang Yesus. Mana kitab yang memuliakan Yesus? Al-Quran atau kitab saudara. Nah, dari hal itu, disitulah Anda bisa menilai mana roh kebenaran itu, di Islam atau di Kristen. Di kitab saudara, Yesus dikutuk. Di kitab saudara, semua dosa, apapun dosa di atas muka bumi ini diserahkan ke Yesus. Dari lahir dia dihinakan, ketika hidup dia dihinakan, mati pun dia dihinakan, dikutuk di atas tiang salib, bahkan keluar lagi dari kubur. Jadi seperti setan keluar dari kuburan, dihinakan. Sudah gitu, sudah selesai. Dituhankan, disetarakan dengan Tuhannya. Tak ada kemuliaan diberikan kepada Yesus di Bible. Tapi kalau di Al-Quran, sejak dia dikandung sampai dia terangkat dengan mulianya di atas, itu di Al-Quran berkatnya jelas. Maka dikatakan dalam Biblemu, apabila roh yang benar itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang ada di rumah kamu, ada lambang salib, kau gantung dengan ada bentuk salib di situ di dinding. Ada patung orang menggantung situ, itu siapa? Yesus kan? Itu memuliakan. Bang, di Yohanes itu Bang,
sudah tertulis waktu saat Yesus dibaptis itu, Bang. Ini muncul burung merpati, Bang. Ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah kalian berkenan. Seperti itu, Bang. Itu bukan Itu Roh kemuliaan, Kudus, itu Roh Kudus abangku. Yang kumaksud ini roh kebenaran. Roh Kudus dengan roh kebenaran itu berbeda. Yang datang kepada Yesus Roh Kudus, yang datang kepada Elisabet Roh Kudus, yang datang kepada Zakaria Roh Kudus, yang datang kepada orang-orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman itu Roh Kudus. Yohanes 3 nomor 13, nomor 34 dan seterusnya. Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong. Seorang penolong inilah yang dikatakan roh kebenaran. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka seorang penolong itu, penghibur itu tidak akan datang, yaitu roh kebenaran. Dia harus pergi, sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Kalau yang datang adalah Roh Kudus, Roh Kudus itu sudah bolak-balik naik turun. Tetapi yang belum turun ini adalah roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini manusia. Roh Kudus itulah perantara antara manusia dengan Tuhan. Jadi bedakan antara Roh Kudus dengan roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah pengantar firman, sedangkan roh kebenaran ini adalah penerima firman. Makanya Yesus itu disebut roh kebenaran. Musa roh kebenaran, nabi-nabi roh kebenaran. Sedangkan yang disebut Roh Kudus itu adalah penyampai firman, dialah yang disebut Gabriel. Harus Anda belajar bedakan itu. Silakan. Bang Suma, siap. Yesus naik ke surga itu, Bang, karena dia sudah jelas di firman-Nya itu kalau dia itu mau menyiapkan tempat buat kami yang percaya kepadanya, Bang. Saudaraku, saudara, ya, kalian ini tempatnya di neraka. Yang Yesus naik ke surga itu menyiapkan tempat bagi Bani Israel pengikutnya. Sedangkan di luar Bani Israel yang datang memakai namanya itu diusir, bokongnya ditendang sampai ke neraka. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kenapa Kristen itu kemudian ditendang bokongnya sampai ke neraka? Karena Kristen mengikuti nabi palsu yang datang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas. Itu kan Yesus sendiri yang mengatakan, sekarang penguasa dunia telah datang. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kuburan. Siapa yang keluar dari kuburan? Yang memakai nama Yesus. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, penyesat itu dilemparkan keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur ini memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apa buktinya? Tak kasih bukti akurat. Dengarkan baik-baik. Lukas 4 nomor 6. Iblis datang kepada Yesus. Yesus, sini dulu kau. Ngopi kita dulu yuk. Apa Iblis? Itu kurang kerjaan dari dulu aja, kerjamu menggoda, mencoba. Apa maumu lagi sekarang? Satu lagi Bang Sunga. Sabar dulu, saya teruskan dulu supaya kau tahu bahwa yang keluar dari kubur itu ada. Soalnya saya mau Oke, kerja, silakan. Iya, itu kan surganya tuh orang Islam, Bang. Soalnya 72 bidadari, iya kan? Nah, kalau di surga kita seumpama Islam layani 72 bidadari, kira-kira Tuhannya masih dihargai kan, Bang? Oke, baik. Di dunia ini setiap malam berapa orang laki-laki dan perempuan melakukan kemudian senggama, bersetubuh? Kutanya dulu kau, apakah itu kehinaan bagi Tuhan? Jangan kau pandang Tuhan itu seperti bapak manusia. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, menciptakan syahwat, menciptakan kelamin hambanya. Ada kelamin pria, ada kelamin wanita diciptakan oleh Tuhan. Karena itu kemuliaan.
manusia melakukan persetubuhan itu perintah Tuhan, dan beranak cuculah yang banyak. Bahasa kasarnya apa itu? Betul, Bang. Nah, sekarang sekarang sabar. Sekarang berbicara mengenai surga. Di surga Anda mengatakan Islam dijanjikan 72 bidadari. Untuk apa? Sebagai pelayan. Yang masuk surga itu orang suci, bukan pemain bokep. Tidak menyentuh surga orang yang cabul otaknya. Sedangkan Yesus bagi pengikutnya di dalam Matius 19 nomor 29 dalam bahasa aslinya, Yesus menjanjikan 100 wanita atau istri gune perempuan, 100 perempuan untuk pengikutnya. Satu laki-laki mendapatkan 100 wanita. Silakan Anda baca dalam original teksnya, bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya. Di situ Yesus menyediakan gune. Gune itu artinya perempuan. Berarti barang siapa yang meninggalkan Ayatnya, Bang. Ada yang bisa buka kamera? Datanya. Bisa Bang, bisa biar aku bantu Bang Juma. Oke, silakan. Matius 19. Coba KJP. Sebelum ke original teks kita ke KJP dulu. Ini ada gunaikanya nih dari apa? Ya. Septanus Septurestus. Silakan. Cuman lembaga Bible Indonesia menghapuskan istri karena iri. Kenapa iri? Karena yang dijanjikan di sini Yahudi bukan Kristen. Kristennya mungkin iri, makanya dihapus kata istri di situ di terjemahan Indonesia. Wait. Iri dia kan, karena Yesus menjanjikan kepada Yahudi bukan kepada Kristen. Matius 19:29. Gunaika. Gunaika, apa artinya gunaika? Coba. Istrinya. Atau di KJP juga saya buka Bang. Boleh. Di Indonesia ini memang kurang kerjaan. Giliran tidak ada kata Allah ditambah kata Allah. Ada kata guneka dihapuskan kata guneka. Yang tidak ada ditambah, yang ada dikurangi, dihilangkan. Memang kurang kerjaan memang. Nah ini or wife. Wife itu artinya apa? Suami. Istri. Oh istri, kirain suami. Itu. Istri paman. Coba buka di aplikasinya, Bang. Aplikasi Bible, Bang. Aplikasi Bible yang milik Indonesia gitu. Jangankan aplikasi, lembaga Bible resmi aja menghilangkan kata istri. Karena tugasnya memang waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, coba. Nah di sini kalau di sini dihapus, istrinya dihapus. Malu nanti ngalahin orang Islam katanya. Bukan juga, sakit hati karena yang dijanjikan itu Yahudi bukan Kristen. Sedangkan di dunia saja, di dunia Yesus itu menjanjikan banyak istri, poligami. Lukas 18 coba buka deh. Lukas 18 berapa Bang Zuma? Coba di data nomor 2930. 18:29-30. Coba ya. Mana tahu saya benar. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Theos meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya orang. Oh ya, ini ada istrinya. Nomor 30. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Lipat ganda, poligami. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena mengikuti aku, maka dia akan memperoleh saat ini juga berlipat ganda. Mantap kali lah. Jadi janganlah, dunia aja Yesus menghalalkan poligami, apalagi di surga. Gitu kawan ya. Artiannya itu berbeda, Bang. Iya, artiannya karena kamu Kristen, kamu bukan pengikutnya. Pasti kamu akan mengarahkan ke Kristus yang keluar dari kubur kan? Karena Kristus yang keluar dari kubur itu mengajarkan menghilangkan firman Tuhan dan membuat nabinya membuat firman sendiri. Contoh,
ketika Paulus nabinya si Yesus yang keluar dari kubur berkata begini, janganlah engkau mencabul, janganlah engkau memburit. Itu perintah yang dibuat oleh Paulus. Perintah Tuhannya Yahudi, jangan engkau membunuh. Itu perintah Tuhan Yahudi. Tapi itu perintah itu nanti dihapus oleh Paulus. Di mana Paulus menghapusnya? Di dalam Efesus 2 nomor 15. Apa kata Paulus cara menghapusnya? Dia kata gini, dengan matinya Yesus di atas salib, maka Yesus telah membatalkan segala isi Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti perintah jangan membunuh tadi terhapus kan? Habis itu dia bikin surat sendiri, jangan kau membunuh. Jadi kalau hari ini orang Kristen tidak membunuh, bukan mengikuti perintah Tuhannya Yahudi, tapi mengikuti perintah Tuhannya, yaitu yang datang kepada Paulus melalui nabinya Paulus. Kalau Paulus mengatakan jangan kau berzina, itu perintah dari Kristus yang keluar dari kubur. Kenapa? Karena perintah dari Elohim sudah dibatalkan oleh Paulus. Paulus mengatakan begini dalam Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dibenarkan di mata Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4, engkau lepas dari Kristus Yesus jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu keluar dari kasih karunia. Berarti hukum Taurat, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu semua dihapus. Lalu Paulus duduk di tempat yang suci, mengganti firman Tuhan dengan firman-Nya yang diterima dari Kristus Yesus yang keluar dari kubur. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Nah, Kristus Yesus inilah yang membuat firman baru, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan memburit. Orang Kristen taat kepada siapa? Ke Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Paulus? Tuhannya Paulus yang datang kepadanya memberikannya 13 kitab. Itulah Tuhanmu yang baru, Kristus Yesus itu. Yang mana firman yang datang kepada Yesus dihapus. Ini, kau lihat endingnya di dalam Filipi 3 nomor 18. Apa yang dikatakan kemudian Paulus di sana? Kalau Anda melihat di sana, itu jelas ada kengerian yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa firman Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah sampah. Filipi 3 nomor 8. Firman Tuhan dibilang sampah. Berani dia mengatakan begitu. Kenapa? Iblis ketika datang ke Adam di Gan Eden, ketika Tuhan berfirman, Adam, ya paman, jangan kau dekati pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Dan khutbah kamu Juma. Iblis datang. Apa kata iblis? Hei Adam, jangan kau percaya, itu sampah. Yang benar adalah makan biar kau kekal hidup di sini. Benar kan? Iblis datang lagi, mengajar lagi. Firman Tuhan, sunat adalah sunat perjanjian kekal. Siapapun yang tidak menyunatkan dirinya, Kejadian 17:14, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Datang si penyesat, jangan kau bersunat. Itu nggak ada apa-apa itu. Yang benar itu adalah sunat hati. Iblis itu kerjanya mengganti firman Tuhan dengan firman-Nya sendiri. Kebanyakan pelintir bang semua. Silakan, tunjukkan apa yang saya pelintir. Silakan. Iya, di Bibel tidak seperti itu. Silakan. Yang mana yang tidak seperti itu? Silakan. Silakan. Sanmu dangkal cuma. Bang banyak. Silakan. Bang cuma pelintir. Ya, silakan Anda tunjukkan yang mana yang saya pelintir. Silakan. Silakan. Yang saya pelintir yang mana? Tadi itu pembacaan itu. Bang. Yang mana? Yang di kejadian itu bang. Kejadian apa? Yang mana? Adam itu. Kenapa Adam? Adam kan dilarang mendekati buah pohon pengetahuan kan? Iya. Iblis datang mengajarkan sebaliknya kan? Lain bang. Itu apa Hawa, kata bang? Bukan Adam. Lah, lucu orang ini. Terjerumus bang. Bukan Adam. Bukan lah bang. Ketika kemudian ini bang. Hawa yang apa? Hawa yang apa? Nah, sama beda nggak itu? Beda nggak? Beda lah bang. Adam didatangi iblis. Adam didatangi iblis, gagal.
Iblis kemudian menghalau Adam untuk taat melalui istrinya. Benar nggak? Benar, gagal. Iblis datang ke Yesus agar Yesus bunuh diri, berhasil nggak? Nggak. Iblis melalui orang Yudas agar Yesus dibunuh, berhasil nggak? Pikirkan sendiri. Jadi iblis menjatuhkan objek melalui orang lain. Iblis tak sanggup ke Adam, maka melalui orang lemah di sekelilingnya. Yesus tidak bisa dijatuhkan oleh iblis, maka Yesus dijatuhkan melalui orang dekatnya. Kerja iblis itu begitu. Cuma mau debat. Apa? Kita mau debat. Bagus Boleh. kita bertemu di mana? Saya lagi di Jakarta. Boleh, boleh. Iya. Di mana? Saya datangi aja Anda. Boleh. Saya datang ke tempat saya. Di mana? Di mana? Boleh. Kasih alamat. Saya di Jakarta tanggal 12. Kamu jangan pelintir-pelintir ke Alkitab. Bang Handi, orang. Bang Handi minta nomor HP-nya orang ini. Bang Handi, Jangan diam dulu. jangan suruh Bang Andi, kita face to face saja. Tidak, dia kan harus tahu kita ketemu di mana di Jakarta. Ada aja. Nanti kamu homreng. Takut Iya, saya. mau bertemu Dengan kamu kamu, saya cuma takut. kita Weh. debat. Dengan takut saya takut dengan kamu. Banyak kali yang kayak gitu. Bang Suma, Bang Handi Suma, monitor. Bang Suma. Diam dulu, Bang Suma. diam dulu Bang, diam dulu. Ada Bang pastor Suma. yang mengundang saya untuk dialog. Bang Handi, Bang Handi, Ketidak. Iya. Bang Cuma Handi. kita ketemu di mana? Tunggu, itu makanya saya aturkan. Saya Itu mau lihat sejauh mana kamu tahu Alkitab orang. Aduh. Urus aja Al-Quranmu. Oh, Jangan itu urus alasanmu. Alkitab Bukan orang. mau berdebat. Kirain mau beneran berdebat. Mau bahas Alkitab orang, Alkitab saya. Kita Kirain ketemu. tadi mau Saya datangi benar-benar tempatmu. Di mana? berdebat. Sekarang saya datangi tempatmu Kirain. cuma. Di mana? Ya Ayo. udah, kalau gitu tunggu Kasih manajemen alamatmu saya sama dulu. Bang Kasih Handi, alamatmu sama saya. tunggu. Tunggu. Bang Handi, monitor Bang Handi. Tunggu. Ada yang tahu nomornya Bang Handi? Ketik di bawah dong. Ketik di bawah nomor Bang Handi. Habis itu saudara Chris, kau hubungi manajemen Jangan suruh saya. budak-budakmu sama saya. Loh, kan saya harus tahu nomormu supaya kita Dia komunikasi. melalui kamu aja. Jangan Bagaimana? melalui orang Ayo, lain. dah, sebutkan nomormu biar saya catat. 108 berapa? Catat nomor saya ya. Iya, baik. 0822. Tunggu. Saya aja yang catat dulu. Jangan catat, bukan kamu. Itu si Juma itu goblok itu, biar dia catat sendiri. Anda belum perang, Anda udah kalah. Berapa? Jangan kayak gitu bang. Berapa? Woi, sebut. 08 berapa? 22 Oke. Ditambah 9619 9 berapa? 96 19. 96 19 Terus? 8908. 8908 08. Oke, saya telepon sekarang ya. Siap nomor saya. Sok tahu kamu Alkitab orang. Udah, Al-Quranmu aja nggak kau jangan urus. ngoceh. Jelasin sama kita Kan- Al-Quranmu. Jangan supaya sekarang, kamu bisa Bang. mengimani Jangan Al-Quranmu, ngoceh goblok. dong. Jangan ngoceh dong. Jangan ngoceh. Saya telepon Semakin sekarang. kamu bahas tentang Alkitab, semakin kami itu ya 08 22 08 22 96 19. tapi kalau kamu mau meyakini kami supaya kami 19 mengimani Al-Quranmu, bahas 89. Al-Quran sama kami. 8908. Ini kan Nomor 8. kotak damai. Kok kau gitu? Nanti aja dia enggak usah kau maki-maki saya. Maki-maki. Nanti aja dilihat. Kalau kau bisa kalahkan saya sesuai dengan tantangan mulut besarmu itu, baru kau bisa ngoceh. Kalau cuman kayak gitu aja, semua juga orang bisa ngoceh. Nah, aku telepon ya, angkat ya. Nomor palsunya itu kayak itu. Iya, nggak ada WA-nya dia. Enggak ada WA-mu, cuplis. Nggak ada WA-nya. WA-nya. Parakang. Ngaco. Kurang ajar. Sudah aku cek juga. Ada WA-nya. Nggak ada WA-nya. Iya. Gak pakai WA, ngaco. Lah orang siang malam menunggu, datang ke sini, datang lu nantang, iya.
Lu jual, gue borong. Bener-bener lah ini. Udah modelnya kayak pastor lagi dibilangnya. Ternyata Dipikir teman-teman. Nomor pinjol itu kayaknya. Aduh, parah. Bang, izin Bang Zuma, ini boleh nggak dipaparkan di sini yang tadi malam Bang Zuma, yang Apa di itu? Rumbang Paruk? Boleh, silakan. Boleh, izin ya. Gimana bang? Kita lanjut dulu bang. Apa ini? Tadi tuh temanmu gimana nantang itu kasih nomor begitu? Ya, mereka teman saya bang. Mereka teman saya sama saya aja. Biar kamu abang Wah, kan tahu. sama juga ini kayak yang racun juga ini. Nah, coba dulu bang. Biar kita tunjukkan kepada umat bahwa mereka tahu mana yang benar gitu. Ya, kau ngomong nggak mungkin Oten percaya. Oke. Kita singkat, waktu saya singkat nih, dengarkan. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, baik. Bagus ya. Kita di sini jangan turunin saya, jangan kit saya. Biar Oten juga dengar, umat UCM juga dengar, oke? Itu kan panjang kali kan, tengoklah. Panjang kali entah kemana-mana pergi ya. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, makanya itu ya. Mulai lagi. Yang pencipta langit dan bumi, jangan kit saya, jangan turunin saya. Biar Panjang kita kali dengar, kan, ya. coba lah. Kapan jawabannya ini? Baik ya. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, saya jawab. Jangan kau kejam ya. Mulai lagi kemana-mana lagi. Nah, dengar ya. Pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim, bukan Allah SWT ya. Dia tidak bisa mati. Kau dengar, buka pikiran. Yesus bisa mati, berarti dia bukan pencipta langit dan bumi. Udah selesai. Oke, lanjut lagi. Jangan turunin saya. Oke, kita mau. Yesus pencipta langit dan bumi atau bukan? Ya, Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Takut sekali dia sama saya. Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Aku tadi jawab apa? Allah Yahweh, orang Israel yang menciptakan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Dia adalah firman yang diciptakan bumi. Berarti dia bukan pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia karena dia adalah firman. Oke? Berarti dia bukan pencipta langit dan bumi karena dia bisa mati. Kau dengar kan jawaban saya udah jelas. Jangan kamu muter-muter, jangan turunin saya. Berarti Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi karena dia bisa mati. Oke, Allah Yahweh bukan Allah yang lain-lain ya. Kau dengar itu Yahweh yang menciptakan langit dan bumi dengan cara berfirman. Berarti pencipta langit dan bumi itu bukan Yesus. Kau dengar dulu, dia menciptakan segala isinya dengan cara berfirman, oke? Kau dengar berarti Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi karena dia mati. Saya tanya Bang Suma, Allah menciptakan udah selesai. atau tidak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas meninggalnya Tuhan. Pain dilayani double kosong kayak gitu. Kalomang. Pencipta langit dan bumi bisa mati kagak? Tidak. Yesus bisa mati enggak? Bisa. Nah, udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Simple toh? Simple kan? Jadi nggak usah jualan Tuhan yang bisa mati karena ternyata lu sendiri bilang Tuhan tidak bisa mati. Yesus mati, ya bukan Tuhan dong. Makasih. Lanjut. Bang Andi udah mengikut itu tadi. Kalau orang-orang yang kayak begini, kalau orang-orang yang kayak begini semua ini, dia mau jujur dan menjawab pertanyaan sesuai yang ditanyakan, berhenti dia jadi Kristen. Jadi iya pasti itu. Coba kalau dia jujur, menjawab santai, sesuai pertanyaan, nggak diputar-putar. Ini memang udah diformat dari sana. Memang kita harus sabar. Ini formatnya nih semua. Formatnya di mana teman-teman kira-kira ya? Format doktrinnya di mana? Di ini, mulainya di sini Bang Hendi. Di Lukas 22 nomor 53. Itu mulainya di situ kata Yesus. Terus yang menjadi gurunya siapa? Ya itu tadi di situ.
kehidupan nyata yang mendoktrin dia ya tentu ya kan, kalau nggak orang tuanya ya sekolah minggu dan di gereja kan gitu ya sama Ya, pendeta. itu aja Bang Andi. Di mana bekerja oknum Kristus Yesus, di Islam atau di Kristen, itu aja. Polanya itu di situ. Karena penyesat itu akan datang memakai nama Kristus Yesus, menyesatkan banyak orang. Nah, di mana Kristus Yesus itu, di mana? Di Islam atau di agama mereka? Udah, mudah-mudahan ada Ya. pintar-pintar dikit ini. Campur lagi. Ya, silakan. Saya makan dulu sebentar ya, teman-teman. Lanjut. Abang. Bang Arif sombong kali, Bang Arif. Diam aja Bang Arif. Iya. Assalamualaikum Bang Hairil, langsung dulu dilanjut aja di sebentar. Sambil nyimak saya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Iya, lanjut Maki dulu. Siap. Iya, saya lihat-lihat ya Ki. Sambil saya makan, nah. Oke. Iya. Mendre si balau mati. Balau mati mendre oman rasa gaya. Mendre sila baca kutu. Bang Suma jangan gitu, Bang Suma. Mendre sila baca kutu. Nama rupa. Bang Andi apa kabar, Bang Andi? Saya lagi ini Bang. Kabarnya kurang baik. Kurang baik. Cuaca mungkin Bang Andi. Bukan karena cuaca Bang. Karena pengaruh orang Bahlul tadi di sini ada 4 orang bikin saya pusing Bang. Itu masalahnya. Oh, itu aura negatif apa positif tuh? Negatif Bang, ditanya. Nah, demikian tadi muslimin ya, ini pada tadi itu langsung ya, jadi Kristen itu hanya ngototnya bukan main ya, hanya mau bermodalkan cuap, dikasih data, dikasih ayat yang ada di kitab mereka sendiri, mereka bilang jangan dipelintir-pelintir, mana ada ayat yang begitu, padahal dengan jelas itu tengah bacakan ya. Itulah mengapa orang-orang Kristen ini acap kali saya sampaikan ya, mereka tidak pernah membaca isi kitabnya, mau Kristen Indonesia kah, Kristen di barat sana kah, di Eropa sana kah, di luar negeri sana kah, tidak ada mereka tuh membaca isi kitabnya, tidak ada. Bahkan orang-orang barat sekalipun, bahkan pendeta sekalipun pernah mengatakan bahwasanya Daud itu bukan nabi, dan itu pernah berdebat dengan saya. Itu ada seorang pendeta ya, pendeta Salim namanya, itu mengatakan bahasanya Daud itu bukan seorang nabi, padahal di kitab mereka sendiri ya, kitabnya orang Yahudi yang mereka colong itu tertulis dengan jelas bahwasanya Daud itu adalah seorang nabi, bukan hanya seorang raja, seorang nabi. Nah, di situ mereka terkejut. Nah, ini kan menjadikan sebuah bukti tanda bahasanya mereka tidak pernah membaca isi kitabnya, sehingga ketika kita bacakan ayat-ayat kitab mereka itu, mereka terkejut, dan banyak dari mereka coba untuk mengingkari, mana ada seperti itu, mana ada seperti itu, padahal dengan jelas itu tertulis di kitab mereka. Nah, di sini menjadi bukti bahasanya mereka ini adalah orang-orang bodoh yang tidak mau belajar, tidak pernah mau membaca. Jadi pendeta hanya mencari pekerjaan gitu ya. Jadi menjadi sebuah pengajaran bagi kita ini, menjadi kita ambil hibrahnya bahwasanya Kristen itu bukan agama yang sah dari Tuhan yang diajarkan oleh para nabi, bukan. Itu hanyalah bikinan manusia menurut hawa nafsunya, yang dimana pendiri Kristen ini adalah seorang Paulus yang mengatakan ingin bermegah-megah gitu ya, minta dihormati, minta dipuji, itu Paulus itu ya. Dengan jelas itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irib Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi